Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam 8. Dan karena sudah mendekati tanggal peringatan Hari Sumpah Pemuda, maka kali ini gue udah ada di Keramat dan gue akan ajak kalian untuk mampir ke tempat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi seperti apa keterangan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan lokasi rumahnya ada di Jalan Keramat nomor 106. Ini sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda ya. Ini tampak depannya. Jadi bangunan ini merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Lian yang sejak tahun 1925 disewa oleh Jong Java dan dijadikan pondokan untuk pelajar dan mahasiswa yang saat itu menempuh pendidikan di Stovia ya. Nah, karena Stovia itu pada tahun 1920 pindah dari daerah Kuitang ke Salemba. Jadi pondokan mahasiswanya pun yang dulunya dekat Kuitang pindah ke ini daerah Keramat karena tempat sebelumnya itu dinilai terlalu sempit ya. Jadi luasnya sekitar 460 meter bangunan ini. Dan tuh, ini taman belakangnya guys. Ada patung dada. Bangunannya 2 lantai dan ini ada dioramanya juga. Coba ini tampak 360-nya. Dan dulu yang nyewa tempat ini adalah Jong Java ya. Dan mereka sharing biayanya, kurang lebih itu mereka membayar sekitar 12,5 gulden per bulan per orang, yang pada saat itu tuh setara dengan 40 liter beras. Tapi dan saat itu mereka sering mengadakan kegiatan ya, jadi mengundang pembicara-pembicara, termasuk diantaranya Soekarno. Dan walaupun pemerintah Belanda saat itu memberikan kebebasan untuk berkumpul, tapi tetap dipantau guys, dan selalu dicurigai. Jadi mereka nggak lama tinggal di sini. Cuma sampai tahun 1934, dan setelah itu mereka pindah ke Jalan Kuitang nomor 156 yang sekarang itu udah jadi kantor Bank BNI ya. Tadi gue sempat mampir juga. Di dalamnya yang terasnya. Dan setelah ditinggalkan oleh para mahasiswa, bangunan ini sempat berganti penghuni beberapa kali di antara tahun 1937 hingga 51.
pernah disewa oleh Pang Chen Han, dijadikan hunian, lalu disewa juga oleh Lo Jingcho jadi toko bunga dan hotel. Lalu pada tahun 1951 hingga tahun 70 bangunan ini disewa sebagai kantor Direktorat Bea Cukai hingga akhirnya tahun 72 ditetapkan sebagai cagar budaya. Kemudian tahun 72 dipugar, yang pemugarannya itu diresmikan oleh Gubernur Jakarta saat itu Ali Sadikin, dan tahun 74 diresmikan sebagai museum oleh Presiden Soeharto. Oke, gua akan ganti kamera dulu dan gua akan ajak kalian untuk lihat ke dalam. So let's go. Oke, gua udah ganti kamera dan sekarang gua akan ajak kalian untuk lihat isinya, guys. Ini ruangan luarnya ya, guys. Di situ ada tempat pembelian tiket. Jadi harga tiket masuknya cuma 5.000 per orang dan cuma bisa bayar pakai QRIS ya. Jadi mereka nggak terima tunai. Ini ada patung Muhammad Yamin, Sekretaris Panitia Kongres Sumpah Pemuda. Ini prasasti pemugarannya ya. Itu tahun 74, 20 Mei. Gedung Sumpah Pemuda diresmikan oleh Presiden Soeharto, dan pemugarannya dulu ex Indonesia Club Gebo tahun 73, 5 April hingga 20 Mei tahun 73. Gubernur Ali Sadikin. Dan ini apa nih? Ini keluarga Si Kong Lian itu menghibahkan gedung ini kepada pemerintah. Ini ditandatangan oleh cucunya, dan yang menerima Direktur Jenderal Kebudayaan tahun 2021, guys. Ini patung kepalanya Sugondo Joyo Puspito, Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Jadi berlangsung 2 kali ya, ada yang pertama dan yang kedua. Dan ini penetapan cagar budaya tahun 83 dan tahun 93. Ya, kita masuk. Freden. Wah, ini modelnya masih kayak rumah-rumah yang keluarga dari Tionghoa yang agak totok ya. Masih ada meja abu, meja sembayang. Ini sejarah gedungnya. Ini kayaknya Si Kong yang udah tuanya, guys. Tokoh Indonesia Party. Ini timelinenya mulai dari 1908 hingga 1959. Ini museum khusus ya. Jadi koleksinya lebih dari 2.800 item, dan sekitar 2.100 diantaranya itu berupa foto-foto. Ini logonya Syarikat Islam kayak yang ada di masjid kemarin ya. Ini logo-logo partainya tuh, guys.
Islam. Oh, ini bendera-bendera pergerakannya ya. Nyala guys. Dan saat itu tuh mereka masing-masing daerah membuat perhimpunan masing-masing ya. Ada Jong Java, Jong Sumatera, dan Bon. Dan ini bendera-benderanya. Ini artikel, oh kayak akta pendirian nih guys. Ini kayak artikel di koran. Indonesia Raya, Pemuda Indonesia, majalah. Oh, jadi dulu ada percetakannya, jadi mereka menerbitkan majalah guys. Ini ada Jong Bataksbon, tujuan bersama kemerdekaan Indonesia. Jong Islamitenbon, pemuda kaum Betawi, Sekar Rukun, cahaya dari timur. Indonesianya ini untuk rumahnya masih dijaga ya guys. Ini kayaknya patung Muhammad Yamin guys. Manifesto 1925. Mereka masih pakai nama Weltevreden ya guys. Weltevreden itu artinya sekarang mungkin kawasan di daerah Lapangan Banteng yang oleh Hindia Belanda dijadikan pusat pemerintahan pada saat itu. Setelah pada awal tahun abad ke-18 pindah dari Batavia ke Weltevreden. Ini menjelang Kongres Pemuda kedua. Tokoh-tokohnya guys, pengurus perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia, foto tahun 1930. Pas ya, pas lagi dibacain guys isi deklarasi Sumpah Pemuda. Dan itu saat itu W.R. Supratman mengalunkan lagu Indonesia Raya. Lokasi
masih di gedung Indonesia Club Gibau. Selama 6 jam, dari jam setengah 6 sore sampai jam setengah 12 malam. Jadi pertama kali mendengarkan ya lagu Indonesia Rayanya. Ini adalah petikan keputusan kongresnya. Itu keputusannya. Satorno. Fragmen penting. Wah, ini piringan hitamnya guys. Yo Kim Chan, pemilik toko rekaman di saat waktu itu direkam ya. Ini udah pecah nih piringan hitamnya. Jadi yang pertama merekam ini yang rekaman di studionya beliau dan dijadikan piringan hitam. Kalau dari cerita yang mendengar ada dibikin versi keroncongnya juga, tapi piringan hitamnya itu udah hilang ya, nggak tahu sekarang ada di mana. Ini ramainya saat itu ya. Berarti di ruangan yang ini berarti ya. Oke, coba kita ke depan lagi. Nah, ini yang tadi ada prasasti tubuh Sumpah Pemudanya dan ada itu relief. Dan ini koleksi dari patung kepalanya Pak Sartono, Ibu Emma Puradireja, Jong Islamin ketuanya ya. Kalau yang tadi anggota Partai Nasional Indonesia Pak Sartono. Ini Siti Sundari, anggota Putri Indonesia. Dan ada Badir Johan, anggota Jong Sumatran Bond. Terus ada Aka Gani, anggota Jong Sumatran Bond. Arnold Manonutu, Jong Selebes. Lalu ada Muwardi, Ketua Jong Java, dan Sarmidi Mangun Sarkoro, anggota Pemuda Indonesia. Ini dulu kos-kosan ya guys. Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami, tapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Jadi dihibahkan ya guys. Dr. Biliar Silman. Itu yang tanda tangan tuh kayaknya tadi ya. Gedung pengelolaan gedungnya. Ini tentang pemiliknya dulu ya guys. Aka Gani.
Diponegoro. Nih, kondisi jalanannya dulu pada tahun 1930 guys. Nah, itu pondokannya, kamarnya guys. Nah, karena dulu oleh John Java tempat ini juga disebut sebagai Langan Siswo. Bayarnya 12,5 gulden, tapi ada juga yang bayarnya 7,5 gulden ya, kalau nggak ikut makan. Sepedanya zaman dulu guys. Ini adalah foto Pak Amir Syarifuddin. Dan ini adalah foto Muhammad Yamin. Ada patung kepala lagi guys. Raden Kaca Sungkana, anggota pendiri Jong Indonesia di Bandung. Jili Mena, ini panitia Kongres Pemuda pertama ya. Ini Muhammad Yamin, Muhammad Amin. Sorry guys. Suud sebagai membantu panitia ya. Gudangnya ruang VIP. Ini ada ruang server. Ada tuh aula serbaguna. Ayo kita naik ke lantai 2. Fokusnya gede banget guys. Ruang perpustakaannya. Di atas ini lantai 3 ruang kepala museum, tata usaha dan gudang dan toilet ya guys. Jadi kayaknya aduh habis nih isinya, cuma segitu ya. Mau di kantor ya guys. Akhirnya kita turun lagi guys. Situ toilet dan musola. Itu himpunan pemuda dari seluruh Indonesia. Monumen Persatuan Pemuda tahun 1928. Diresmikan oleh Menteri Menpora tahun 94 Pak Haryono Isman. Rencana pelaksananya. Ini reliefnya. Coba tentang apa? Ini sejarahnya guys.
3O. Ya, tampak keseluruhannya guys. Mungkin yang bagian belakang ini sepertinya udah bukan bangunan asli ya guys. Kalau yang ini dan yang ini sepertinya masih bangunan asli. Makanya di depannya tadi ada pavilionnya. Oke, coba kita lihat ke yang sini. Ini ruang renang WR Supratman guys. Ini bintang jasanya, dan ini partiturnya ya untuk lagu Indonesia Raya. Dan ini biola milik WR Supratman. Terus ada panitia lagu Indonesia Raya tahun 1944. Susbini. Oke. Bisa gini guys. Gitu ya guys. Ini partiturnya. Nama Volume 2. Tionghoa dan Indonesia Raya. Ini yang tadi ya guys. Beliau yang memperbanyak juga. Pemilik toko rekaman NV Populer dan pendiri bioskop Roxy dan bioskop Lido di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kartika Kartayasat, istri sulung dari Yeo Kim Chan. Dia yang nyimpen ya guys dan memperbanyak sehingga bisa menyebar. Karena ceritanya dulu juga dibawa ke luar negeri sehingga lagu Indonesia Raya bisa diputar. Ini piringan hitam. Sultan Takdir Ali Syabana. Foto-fotonya guys. Dan di sini ada Vespanya. Vespa milik Hatta Saleh, aktivis gerakan muda tahun 66.
asik nih, warnanya biru telur asin guys. Ini tentang Kongres Bahasa Indonesia, Kongres Perempuan. Ini baju-baju yang dulu kayak pramuka ya, apa ya namanya, ntar gue cari tahu istilahnya apa ya. Oh, kepanduan ya. Rumit, pisau lipat, bendera info, kotak P3K, tanggal Indonesia Media, Vespanya cakep guys. Dan ini adalah ruangan terakhir tentang muda di masa kini ya guys. Forbes 30 under 30 ya. Muhammad Amin ya, Supratman Kapol. Oke, udah gua kelilingin semuanya ya guys. Mudah-mudahan kalian jadi pengen mampir supaya bisa lihat koleksi museumnya dengan lebih jelas. Jadi sementara segitu dulu untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini. Jadi sekarang gue akan goes lagi untuk cari bakmi, so let's go. Oke, sekarang gue ada di daerah kota guys. Lokasinya dekat sampai ATC dan di depan Hotel Jakarta nih. Di sini ada bakmi Kota 21. Halal ya. Dan hari ini gue masih pakai Brompton, tapi naruhnya ngumpet di sana guys. Kenapa gue kemari? Karena gue lihat TV dan di sini ada bakmi bakar pakai daun pisang. Dan ini adalah kondisinya hari Minggu sekitar setengah 10 pagi ya guys. Tuh, yang udah makan di sini. Masuk kejutan. Oke, gua akan tunggu dan nanti gua sambung lagi. Dan ternyata audio file gue korup guys yang ini, jadi terpaksa gue dubbing. Jadi kali ini yang gue pesen adalah mie bakar ayam campur, dan gue juga pesen pangsit kejutan. Namanya unik ya guys. Jadi harga mie bakarnya ini sekitar 29.000 per porsi, dan lumayan agak harum-harum ya. Jadi bau daun pisang yang dibakarnya itu agak-agak seperti lemper.
Dan di dalamnya itu toppingnya ada mie, ayam suwir, ayam kecap kayaknya ya. Terus ada jamurnya juga, dan ada telur rebus, tapi ini telurnya telur puyuh guys. Jadi porsinya sih lumayan juga ya, cukup besar untuk harga 29.000. Dan rasa ayamnya ini agak cenderung manis, sedangkan tekstur mie-nya itu sebenarnya masih kenyal ya, jadi nggak terlalu overcook, dan rasanya juga lebih cenderung ke manis-manis gitu. Padahal ini gue bukan pesen yang varian mie yamin loh. Jadi mungkin kalau yang mie yamin tuh akan lebih manis lagi guys. Dan kuahnya harus hati-hati karena ini super panas, dan aroma minyak bawang putihnya itu lumayan terasa ya guys. Jadi dominan, dan itu kelihatan tuh ada gorengan bawang putihnya ditaruh di meja. Jadi memang banyak pakai minyak bawang putih di sini. Sedangkan kalau aroma bakar-bakarnya sih gue bilang nggak sampai berasa sampai ke mie-nya ya. Jadi aromanya cuman ketahan sampai di daun pisangnya. Dan sekarang gue coba tambahkan bawang putih goreng, dan sekalian kita sambelin dikit. Agak mampet guys, jadi coba gue sedot dikit ya. Sambelnya tuh kayak lebih kayak sambal bakso kuah tuh sebenarnya. Dan oh by the way, bakmi ini halal ya, jadi memang nggak akan gurih banget seperti bakmi non halal. Tapi yang ini emang yang dominan lebih ke arah manis sih. Dan setelah ditambah bawang putih goreng, jadi rasanya juga jadi lebih enak guys. Tuh, jadi ayamnya juga lembut. Dan suapannya agak gede guys, biar nggak kelamaan habisnya. Sedangkan ini yang disebut sebagai pangsit kejutan, sebenarnya ini merupakan pangsit ayam ya sepertinya ya. Isinya seperti ayam cincang, tapi ditambah dengan potongan keju, makanya dikasih namanya kejutan. Dan di dalam itu kelihatan tuh dari kulitnya ada kayak potongan kejunya, dan kejunya itu lumer karena memang kuahnya panas banget guys. Dan rasanya sih seperti kayak keju craft gitu ya, jadi lembut dan agak sedikit asin. Kombinasinya lumayan lumayan menarik ya. Jadi ini suatu hal yang belum pernah gue makan, pangsit pakai keju. Tapi kalau dibilang wah banget sih enggak juga, karena ya biasa aja sih. Just okay lah, nothing spesial kalau gue bilang. Nah, kalau telur puyuh rebusnya ya normal,
nggak ada sesuatu yang spesial. Toppingnya juga, nasinya juga lumayan banyak guys. Jamurnya itu kayak jamur kalengan itu ya. Jadi ya not bad lah untuk kelas bakmi halal. Kelihatan baru beberapa suap udah mau habis, tapi memang suapannya suapan gede guys. Kayaknya tadi cuman berapa ya, 5 atau 6 suap aja. Tempat ini bukanya pagi sampai malam ya, tapi mereka ada istirahat setelah jam makan siang dan kembali buka di sore hari. Jadi kalau kalian mau coba, kalian bisa langsung datang kemari. Oke? Makanan gue udah habis, gue akan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue pulang. So far gue baru dapat sekitar 33 km dan jarak ke rumah itu sekitar 12 sampai 15 kilo. Seperti kemarin cuaca hari ini juga agak-agak mendung. Mudah-mudahan nggak sampai hujan guys, karena mungkin gue bisa masih di jalan 1 jam lagi. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.